Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan karunia-Nya kita semua masih diberi umur yang panjang serta sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat beliau yang senantiasa turut patuh setia terhadap ajaran beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan objek kajian fikih. Saya sendiri Ade Rahman Rohim dengan NIM 120207001. Saya membagi 7 poin penting, yaitu yang pertama pengertian ilmu fikih, kedua proses terbentuknya ilmu fikih, 3 urgensi mempelajari ilmu fikih, 4 istilah-istilah dalam ilmu fikih, 5 objek ilmu fikih dengan keistimewaannya, 6 tema-tema besar dalam ilmu fikih, dan ketujuh yaitu lembaga-lembaga fikih. Langsung saja pada materi yang pertama. Apa pengertian ilmu fikih? Fikih merupakan sebuah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Al-fiqhu dalam bahasa Arab berarti al-fahmu, yaitu pemahaman. Sebagaimana yang bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Al-ayah, yang artinya mereka berkata, wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Al-Quran Surat Hud ayat 91. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an memberikan pengertian fikih yaitu mengetahui hak dan kewajiban diri. Yang dimaksud dengan mengetahui di sini adalah memahami permasalahan-permasalahan parsial dengan memahami dalilnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada Imam Syafi'i yang memberikan definisi lain yang kemudian masyhur di kalangan ulama, yaitu al-ilmu bil ahkami syari'ah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amalan praktis yang diperoleh dari meneliti dalil-dalil syara yang terperinci. Selanjutnya ada proses terbentuknya ilmu fikih, yaitu lewat proses tidak langsung jadi, sumber yang statis, realitas kehidupan yang dinamis, ijtihad, dan hasil. Ilmu fikih lahir dari sebuah proses panjang, tidak tiba-tiba turun begitu saja dari langit. Dan ada yang pertama yaitu sumber yang statis. Yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, mutlak kebenarannya. Ketiga, statis. Kemudian realitas kehidupan yang dinamis. Yang pertama berbeda-beda dan yang kedua dinamis. Kemudian ada ijtihad. Yang pertama ada ijtihad ulama dan yang kedua kaidah. Selanjutnya ada urgensi mempelajari ilmu fikih.
Mengapa kita harus mempelajari ilmu fikih? Yang kedua, apakah ilmu fikih itu penting? Dan yang ketiga, apa alasan kuat yang mewajibkan kita mempelajari ilmu fikih? Yang pertama ada dalil syar'i, yaitu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Kemudian ada dalil as-sunnah yang yaitu innallaha la yaqbidul ilma tizaan yang tazi'uhu minal ibad walaki yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba dari tengah manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama. Hingga ketika tidak tersisa satupun dari ulama, orang-orang menjadikan orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Ketika orang-orang bodoh itu ditanya tentang masalah agama, mereka berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai kewajiban dan mempelajari ilmu fikih selain dari Al-Quran maupun Sunnah tentu didukung dengan aspek fakta dan realita kehidupan, dan semua itu merujuk pada ilmu fikih. Yang pertama itu ada sebagai identitas Islam, kedua sebagai kunci untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah, ketiga fikih merupakan ilmu yang mustahil tidak diketahui, 4. Terhindar dari perpecahan, 5. Menahan liberalisme, 6. Sebagai obat ekstremisme, 7. Sebagai implementasi Islam yang sempurna. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam ilmu fikih. Ilmu fikih sama halnya dengan ilmu lain yang memiliki ahli dalam bidang tersebut dengan menyampaikan istilah-istilah khusus yang digunakan dalam ilmu fikih. Yang pertama ada fardu. Fardu itu merupakan sesuatu apabila kita mengerjakannya maka kita mendapat pahala, dan jika tidak mengerjakannya maka kita akan mendapatkan dosa. Selanjutnya ada wajib. Wajib itu hampir sama dengan fardu, tapi wajib itu terdapat di bawah fardu. Selanjutnya ada sunnah. Sunnah itu jika kita mengerjakannya maka kita mendapat pahala, dan jika kita tidak mengerjakannya kita tidak akan mendapatkan dosa. Selanjutnya ada haram. Haram itu apabila dikerjakan maka mendapat dosa, dan apabila tidak dikerjakan maka akan mendapat pahala. Selanjutnya ada makruh. Makruh itu apabila dikerjakan tidak apa-apa, dan jika dijauhi maka akan mendapat pahala. Selanjutnya ada mubah, yaitu boleh. Kemudian ada syarat dan rukun. Selanjutnya ada asbab. Selanjutnya ada mani. Selanjutnya ada sah, rusak dan batal, dan terakhir ada i'adad dan qada. Selanjutnya objek dalam ilmu fikih yang menjadi keistimewaannya. Ilmu fikih memiliki cakupan mengenai aspek kehidupan yang sangat istimewa. Terdapat 7 hukum muamalat. Yang pertama yaitu al-ahwalus syakhsiyah, kedua al-ahkamul madaniyah,
ketiga al-ahkamul jinaiyah, keempat al-ahkamul murafa'ah, kelima al-ahkamud dusturiyah, keenam al-ahkamud dauliyah, ketujuh al-ahkamul iqtisadiyah wa a'maliyah. Selanjutnya adanya hukum duniawi dan ukhrawi. Hadis yang menegaskan kedua hukum tersebut yang diriwayatkan oleh Malik Ahmad dan lainnya. Sesungguhnya aku manusia, jika kalian bersengketa kepadaku, mungkin salah satu dari kalian lebih kuat bukti dan alasannya dari yang lain. Maka saya menghukumi berdasarkan apa yang saya dengar. Jika saya memutuskan sesuatu yang berpihak kepada seseorang dengan mengambil hak seorang muslim secara tidak benar atau tanpa saya ketahui, maka itu adalah potongan dari neraka. Jika ia mau, silakan mengambil atau meninggalkannya. Adanya keringanan dan kemudahan, seperti terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Fikih sebagai khazanah yang memiliki aspek luas, sehingga dalam Islam terdapat 4 madhab. Yang pertama madhab Imam Syafi'i, kedua Imam Hanafi, ketiga madhab Imam Hambali, dan yang keempat adalah madhab Imam Maliki. Selanjutnya ada tema-tema besar dalam ilmu fikih. Ilmu fikih sama halnya dengan ilmu lain yang memiliki ahli dalam bidangnya. Pembagian 3 komponen besar dalam ilmu fikih. Yang pertama yaitu bagian dasar atau asas atau pondasi. Kedua, bagian bangunan atau batang tubuh dalam esensi agama Islam. Ketiga, bagian atap, pelindung atau untuk menyempurnakan bangunan. Selanjutnya ada lembaga fikih. Lembaga fikih ini meliputi kedaerahan atau yang didirikan untuk kebutuhan dan mewakili organisasi tertentu, serta yang berada dalam skala nasional, bahkan ada yang bersifat internasional. Contohnya itu ada Darul Ifta Al-Mazhriyah, Majma' Fiqih Islam Ad-Dauli, Majma' Fiqih Islami Rabithah Alam Islami, Majma' Fiqih Islami fil Hindi, Majma' Buhut, Majma' Fiqih Urabi, Majma' Fuqaha Asy-Syari'ah fi Amerika, dan Hayatul Kibaril Ulama. Ada juga Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Badan Hizbah Persis, dan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ilmu fikih merupakan sebuah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Fikih tidak seperti tasawuf yang lebih merupakan gerakan hati dan perasaan. Juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ritual-ritual. Bagi umat Islam wajib mempelajari ilmu fikih karena sangat berpengaruh dalam kehidupan dan pelaksanaan ibadah, menjauhkan liberalisme, kemudian menghindari perpecahan, dan masih banyak manfaat lainnya. Semua objek dalam ilmu fikih merupakan hal yang penting untuk kita pelajari. Dengan adanya tema-tema besar pada ilmu fikih memudahkan kita dalam mempelajari dan memahaminya secara bertahap. Mempelajari ilmu fikih bukan sekedar teori yang berarti tentang ilmu yang jelas pembelajaran yang bersifat amaliyah. harus mengandung unsur teori dan praktek. Belajar fikih untuk diamalkan bila berisi suruhan atau perintah harus dapat dilaksanakan.
bila berisi larangan harus dapat ditinggalkan atau dijauhi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.